saya mau suaranya penciumannya yang hilang guys, jadi tidak mencium sama sekali, tidak ada rasa sama sekali. Moga-moga, kebetulan juga saya lagi flu, moga-moga hasilnya negatif. 27 Januari 2021. Ini saya mau menuju untuk tes swab karena 3 hari ini penciuman saya benar-benar hilang guys, tapi saya ada gejala flu. Saya merasa saya gejala flu, minum obat, cuman karena saya punya riwayat kontak itu pun tidak sengaja dengan sekarang lagi isolasi. Dan saya khawatir karena penciuman saya sudah 3 hari hilang. Walaupun saya masih flu, tapi lebih bagus kita mengantisipasi, mengetahui kondisi sebenarnya. Jadi saksikan bagaimana sih itu saya di swab nanti di Rumah Sakit Bayangkara ya. Jadi ini saya mau OTW pagi hari jam 7:03 waktu Indonesia Tengah atau waktu Makassar guys. Doakan ya, semoga tidak terjadi positif karena khawatir, kasihan kalau saya positif, orang tua itu loh. Oke ya. Ini dia, saya sudah sampai di Rumah Sakit Bayangkara. Kami masuk guys, dia suasana rumah sakit. Jadi sudah begitu. Ini saya sudah di Rumah Sakit Bayangkara, masih sepi. Kita lihat parkiran juga penuh. Ya. Sekarang pukul 7.41 waktu Indonesia Tengah. Swab. Semoga hasilnya kenapa ya. Amin amin. Kita lihat di sini rapid COVID swab itu sudah ada di daftar. Masih lihat di swab yang depan di swab. Saya juga nanti akan di swab seperti itu. Pakai kaos tangan lagi, terus saya sudah periksa ini. Ini dipakai kaos tangan baru. Sekarang kita lihat lagi. Halo guys, jadi saya udah di swab. Tadi ada yang di hidung, ada yang di mulut. Moga-moga hasilnya negatif guys. Nah, ini dia di Rumah Sakit Bayangkara. Itu tadi kan, ya Allah, moga-moga negatif. Kita tinggal menunggu hasil dengan berdoa. Apapun itu, semua Allah yang menentukan guys. Halo guys, jadi kita udah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara. Di swab tadi itu, jadi di swabnya ada dimasukkan di hidung, ada juga dimasukkan di mulut. Nah, itu nunggu paling keluar hasilnya. Ini saya memang suaranya penciumannya yang hilang guys, jadi tidak mencium sama sekali, tidak ada rasa sama sekali. Tadi ini saya mau kasih gambaran, jadi biasa-biasa aja. Kan ada yang menganggap bahwa pada saat geli atau gimana sesak nafas, saya nggak merasakan itu loh. Jadi cuma dimasukkan alat, terus saya tidak merasa sakit, tidak merasa kayak sesak atau merasa yang saya pernah dengar orang bilang sakit kah, atau pada saat bernafas kita mesti bernafas. Pada saat tadi saya tidak merasakan itu.
Dan waktu buka mulut juga kan cuma diusap, seperti namanya swab bahasa Inggrisnya, biasanya kan usap. Diusap begitu nggak apa-apa, tidak ada rasa sakit sama sekali, sehingga negatif. Nanti malam baru aktif. Tapi intinya apapun itu, apapun yang terjadi, kita berserah diri, bertawakal, dan berharap. Jujur saya manusia juga, kalau tidak di swab itu kayaknya beban pikiran, karena ada orang tua ya di saya dengan bocil-bocil saya. Untuk menghilangkan beban pikiran itu, saya harus melakukan swab gitu. Jadi kita mesti berani, mesti tawakal, mesti punya harapannya semoga hasilnya negatif gitu ya. Pokoknya hidup itu Allah sudah menentukan takdir orang. Yang kayak begini kita sudah menghindar, tetapi kita tidak tahu ya berinteraksi di mana, karena saya termasuk orang yang sangat protek terhadap hal-hal yang kemungkinan untuk penularan virus COVID, karena saya itu sengaja membatasi pergaulan, membatasi diri, banyak di rumah. Cuman 8 hari yang lalu saya berinteraksi dengan orang yang positif. Bukan 8 hari, jadi 8 hari berinteraksi, bukan 8 tambah 11 hari yang lalu berinteraksi dengan orang yang positif. Tetapi orang tersebut nanti hari ketiga setelah saya berinteraksi itu baru ketahuan kalau beliau itu ada positif. Nah, tapi sesudah interaksi saya tidak ada apa-apa, tidak merasakan ada sesuatu yang berbeda. Cuman 3 hari kemarin karena kebetulan saya juga flu, saya sudah minum obat dimakolin, dan kemarin itu saya diminta untuk tambah amoksisilin antibiotik supaya flu-nya bagus. Dan khawatirnya karena saya tidak mencium bau sama sekali, itu aja sih sebenarnya. Selebihnya saya nggak berinteraksi dengan siapapun ya. Paling ke mall itu beli kebutuhan harian, sudah itu pulang. Jadi kalaupun misalnya hasilnya positif, berarti itu sedang takdir. Yang penting saya sudah berupaya. Cuman yang perlu diantisipasi, misalnya pada saat kita di positif itu, kira-kira bagaimana dengan orang yang berinteraksi, yang serumah dengan saya, itu semua yang harus dipikirkan. Saya pasti akan memberitahukan jujur bahwa saya berinteraksi, khawatirnya kalau nggak diperiksa kan membahayakan juga gitu loh ya. Tapi semoga-moga sih bahwa hasil saya negatif, harapan saya seperti itu guys. Oke, tetap semangat, tetap 5M sekarang ya. Kita mau pulang dulu supaya orang di rumah tidak was-was, karena saya tadi berangkat pagi-pagi banget. Jadi pasti lagi menunggu gimana sih sekarang. Oke, thank you. Bye-bye. Memang repot gitu ya, saya yang positif ya, orang tua semua kena imbas, mesti diusap. Moga-moga hasilnya negatif, termasuk bocil-bocil juga. Ya Allah ya Rabbi. Itu dia, menunggu jemputan dari Tawana. Oh iya. 2 mobil ini. Jangan itu nah, hand sanitizer lo pakai. Iya, di depannya Garuda kan ada pintu masuk tuh, Dang. Jadi bukan di belakang dia, bukan di belakang. Bukan di ICU, bukan. Yang di depan. Tidak ada, Ji. Ini saya pendampingku namanya Dek Rani. Saya dikasih yang badannya sama dengan saya. Kita di lantai berapa kita? Di lantai 9. Oh, iya, di lantai 9. Ini guys, tadi di foto-foto.
Hebat relawan ya. Dokter apa?